wasiatnya. Terus gimana saya bilang? Ya sudah saya buatkan, sudah dibuatkan. Ini yang nanti juga dijadikan masyarakat. Diminta tolong membuat wasiat dan dia membuat wasiat sesuai dengan yang diberikan wasiat. Dan yang rancunya adalah membuatkan wasiat tanpa memahami bagaimana isi wasiat, tanpa mengerti ilmu tentang wasiat. Itu yang terjadi. Sekarang pertanyaannya, dari 3 wasiat yang pernah dibuat itu, sepertiga kasihkan buat adik perempuan, sepertiga kasihkan buat cucu dari adik perempuannya, sepertiga kasihkan buat anak cucu dari kakaknya itu. Sekarang pertanyaannya, dan wasiat yang sudah ada itu mana yang berlaku? Sah tidak wasiat? Berlaku semua tidak wasiat? Dan itu wasiatnya sudah jadi, sudah tanda tangan bebas materai. Saya bilang itu wasiatnya rubah. Satu, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Sepertiga itu buat siapa? Buat semua wasiat. Kalau tadi kan buat adik perempuan sepertiga, buat cucu perempuan sepertiga, buat anak dari kakak perempuan sepertiga. Berarti sepertiga, berarti sudah berapa? Sudah 3/4 itu kan? Itu sudah lebih sudah. Itu sudah salah sudah. Sepertiga itu untuk semua. Jadi untuk satu wasiat sepertiga itu. Jadi kalau mau ngasih wasiat sepertiga itu, berarti buat anak kakaknya, buat cucu perempuan dari adik perempuannya itu, maka seperti itu berarti semua. Dan buat adik perempuannya tidak boleh menerima wasiat, karena adik perempuannya adalah ahli waris. La wasiat bila ahli waris, tidak ada wasiat buat ahli waris. Berarti wasiatnya bagaimana? Ubah semua. Buat adik perempuan tidak boleh ada wasiat. Buat cucu dari adik perempuan tidak boleh sepertiga. Buat anak cucu dari kakak perempuannya tidak boleh sepertiga. Jadi gimana? Sepertiga dibagikan buat cucu perempuan dari adik perempuannya dan buat anak dari kakak perempuannya. Sepertiga bagi buat mereka. Buat adik perempuan tidak boleh menerima wasiat karena dia ahli waris. Berarti wasiatnya gimana? Ustaz sudah ditanda-tangan di atas materai, ya ubah semua. Itu yang rusak di tengah masyarakat juga. Dan itu kejadian. Yang memberikan yang membuat wasiat, yang tanda tangan itu lalu pejabat. Itu repotnya. Jadi pejabat pemerintahan yang bikin itu, dia ngerti, kemudian dia tanda tangan atas materai sebagai saksi, ya Allah tadi. Jadi yang terjadi. Kalau begitu gimana? Jelas kan kalau begitu berarti satu, anak perempuan sudah meninggal, maka buat anak perempuan yang pertama itu, ya kakak perempuan itu sudah meninggal, berarti buat anak cucu kakak perempuan bukan ahli waris, maka tidak mendapatkan waris. Kalau mengasih wasiat silakan. Buat cucu perempuan dari adik perempuan itu juga bukan ahli waris, kasihkan silakan wasiat, gak apa-apa. Ahli warisnya yang mana? Cuma satu. Siapa? Adik perempuan. Nah, cuma itu aja ahli warisnya. Karena nggak ada ahli waris yang lain. Berarti cuma adik perempuannya aja. Berarti adik perempuan dapat berapa? Adik perempuan itu kalau ia sendirian maka berhak mendapatkan setengah. Karena ia sendiri maka dapat setengah dari seluruh harta warisan. Seandainya ia 2 orang, maka nanti dapat 2/3.
Adik perempuan misalkan 2 orang perempuan ya berdua. Udah gitu. Kalau begitu gimana warisannya? Berarti kan adik perempuan dapat setengah. Diambil sepertiga untuk wasiat. Berarti kan masih banyak sisa. Taruh misalkan mau 1 miliar, ambil sepertiga untuk wasiat. Sepertiga dari 1 miliar berarti 333 juta sekian. Oke, 333 yang kita genapkan, kasihkan itu sebagai wasiat. Masih ada sisa berarti 667. Masih sisa 667. Nah, dari 667 buat adik perempuan setengah dari 667 berarti berapa? 33,5 kan? 333.500. Berarti masih ada sisa 33.500. Nah, sisa itu kemana? Sebab ada perempuan ada waris, dan itu sudah tidak ada waris lagi kan? Berarti masih ada sisa. Nah, sisa itu mana? Ke kas negara. Nah, negara ini ya nggak bisa menerima itu. Ke kas DKM bang, ke kas DKM atau ke DKM kan? Atau ke pustaka kan masih sisa sedikit. Maka ketika ada sisa seperti itu, maka adik perempuan tadi yang posisinya satu sebagai ashabul furud yang mendapatkan setengah, nah sisa setengah itu, maka adik perempuan diposisikan sebagai asoba. Karena adik perempuan bukan asoba saat itu, maka dia diposisikan seperti asoba. Maka yang setengahnya langsung aja semua kasihkan kepada adik perempuan. Sudah selesai. Terus gimana Ustaz, ini sudah sepakat semua? Ya sudah, saya bilang sepakat juga sepakat Anda sebagai manusia, tapi aturan Allah tidak bisa rubah aja semua. Gimana sekarang? Ya udah datang di sana lagi tempat orangnya rubah. Saya bilang, itu usianya berapa sih yang mau jual rumah untuk dibagi waris itu? Udah sepuh Ustaz, udah sepuh, jadi udah nenek-nenek. Dia nenek-nenek sebatang kara tinggal dengan adik perempuan yang tadi bersama cucu perempuan dari adik perempuan itu bertiga di rumah itu. Sebelum ya sudah nggak perlu dijual, dan rumah itu seandainya meninggal dunia sudah jatuh kepada adik perempuan yang selesai kan? Kenapa harus bikin wasiat segala macam? Kenapa harus dijual? Udah nggak usah jual, saya bilang, kasih tahu aja bahwa rumah itu nggak perlu dijual. Nanti ada yang meninggal jatuh adik perempuan yang sudah selesai. Kemudian ngobrol lagi, Ustaz Kutub ingin dijual. Saya bilang, kenapa sih Kutub ingin dijual? Ternyata sang nenek itu bilang, Ustaz, nenek itu meninggal dan cita-cita terakhir sebelum meninggal dunia, ia ingin ngerasain pegang uang banyak. Maka ingin rumah itu dijual karena ingin pegang duit. Itu doang cita-citanya. Saya bilang, iya. Saya bilang, dia amat gara-gara urusan itu. Pada sebelah di rumah wasiatnya. Yang repot nanti saya bilang, seandainya itu yang meninggal duluan itu adik perempuannya. So kalau yang meninggal duluan adik perempuannya, ia masih hidup, kemudian nanti satu saat beliau meninggal, berarti nggak ada ahli waris yang secara urutan waris. Karena cucu perempuan dari adik perempuan bukan ahli waris, anak dari kakak perempuan bukan ahli waris. Berarti nanti warisannya kemana? Nggak ada ahli warisnya. Nah saat itulah nanti masuk pembahasan Zawil Arham. Zawil Arham itu
ada kerabat yang tidak termasuk ahli waris, akan tetapi ahli warisnya sudah tidak ada semua, maka kerabat yang tidak termasuk ahli waris itu itulah dzawil arham. Maka nanti dibagi untuk dzawil arham. Nah, pembagiannya seperti apa? Nah, itu nanti dibagi. Jadi maksud dzawil arham tadi kan cucu perempuan dari adik perempuan itu kan bukan ahli waris. Berarti nanti maksud dzawil arham karena tidak ada ahli waris yang lain. Anak dari kakak perempuan itu kan bukan ahli waris. Sebab kalau dari saudara perempuan semuanya putus, bukan ahli waris. Maka dalam posisi seperti itu karena tidak ada ahli waris yang ada, maka yang tadi bukan ahli waris karena masih kerabat, maka ditariklah sebagai ahli waris yang disebut sebagai dzawil arham. Itu Pak, yang terjadi begitu di masyarakat. Dan kejadian itu gak jauh dari tempat kita, orang PBB. Kalau sebut alamatnya, namanya nanti bapaknya Adi. Wah, saya cari ya, itu si nenek-nenek saya nikahin Pak. Nah, kalau saya nikahin kan nanti yang meninggal dunia saya ahli waris tunggal. Iya, nenek sendirian Pak. Kalau dia meninggal dunia ya sudah saya ahli waris tunggal. Hanya buat adik perempuan aja kan. Cuma kan suami dapat setengah, lumayan Pak. Sampai terus siapa yang menikahin? Mau saya antar ke rumahnya. Nikahin nenek-neneknya jihad Pak. Bisi abah. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Ini karena terakhir. Sekarang kita hitung aja lah itu. Dan terakhir hukum ada usaha-usaha yang itu IKN. Kalau salahkan gampang yang dari sisi. Hantu tenang, ambilkan ini apa kualitas. Kita hitung sajalah terakhir sebelum Ramadan. Dan kita hitungnya yang masih bisa yang masih bisa berkumpul yang mungkin banyak situ aja. Warisan itu berputar di situ aja rata-rata. Perputarannya nggak jauh dari ayah, ibu, kakek, nenek. Perputarannya di situ. Kita ngitung aja, cuma ngitungnya nggak jauh dari bahasan itu aja. Satu suami, dua istri, tiga anak laki, empat anak perempuan, lima ayah, enam ibu, kakek kandung, kemudian tujuh cucu laki-laki dari anak laki-laki, 8 cucu perempuan dari anak laki-laki. Sudah ini aja Pak. Suami posisinya dapat berapa suami? Kalau suami itu dapat setengah. Suami dapat setengah. Kapan? Suami dapat setengah. Kapan? Ketika saat istri meninggal dunia tidak punya anak, suami dapat setengah. Ketika istri tidak punya anak. Oke. Yang kedua, suami dapat berapa? Suami dulu. Suami kan cuma dua bagian. Satu dapat setengah, yang satu dapat seperempat. Dapat seperempat. Kapan? Suami dapat seperempat ketika istri punya anak. Oke.
dia mendapatkan seper-8. Ketika suami meninggal tidak punya anak, ini suami tidak punya anak. Ketika suami punya anak, maka dia dapat seper-8. Kemudian yang ketiga anak laki. Anak laki berapa bagiannya? Anak laki itu tidak termasuk ashabul furud. Dalam Al-Quran, dalam hadis tidak disebutkan anak laki-laki dapat beberapa bagian. Ia tidak dapat setengah, ia tidak dapat seperempat, tidak dapat berapa bagiannya. Karena anak laki adalah asobah. Makanya ketika ada anak laki banyak yang terhalang karena dia adalah asobah, tidak termasuk ashabul furud. Oke, 4. Anak perempuan. Anak perempuan ada berapa? Anak perempuan itu satu dia mendapatkan setengah. Kapan dapat setengah? Ketika dapat setengah ketika anak tunggal. Kemudian yang kedua dapat 2/3. Kapan? Ketika lebih dari 2. Lebih dari 2. Ketiga, anak perempuan menjadi asobah. Kapan jadi asobah? Anak perempuan yang ketiga menjadi asobah. Kapan jadi asobah? Makasih Pak. Dia jadi asobah ketika ia bersama dengan anak laki. Ketika bersama dengan anak laki, maka jadi asobah dia. Ketika bersama dengan anak laki-laki. Ketika bersama anak laki maka jadi asobah. Kemudian suami istri anak ayah. 5. Ayah. Ayah itu dapat berapa? Ayah dapat. Ayah itu jelas ya. Wali abawah itu 2 ini dari rumah sudus. Buat ayah ibu, ayah itu 1 dapat 1/6. Kapan dapat 1/6? 1 ketika dia sang istri atau anak yang enggak punya anak. Ketika enggak punya anak dia tetap ayah dapat 1/6. Nanti bagian ayah lebih berkuasa 1/6. Atau yang kedua dia mendapat 1/6/1. Nanti posisinya di sini sebagai asobah. Ayah itu bisa 1/6, bisa jadi asobah. Nanti kita sama ayah sendiri aja. Ibu dapat berapa? Ibu. Ya. Wali abawah ini itu 5 ini emas sudus. Ibu itu dapat 1/6. Kapan? Nanti. Lalu ibu tidak 1/6 dapat bagian berapa lagi? 1/3. Ibu tidak bisa jadi asobah. Ibu itu maksudnya hanya dapat 1/6 atau 1/3. Hanya kapan dapat 1/6, dapat 1/3. Dapat 1/6 ketika mayat itu punya anak. Ketika mayat punya anak, yang kedua ketika mayat itu punya saudara kandung, maka dulu 1/6. Dapat 1/3 ketika mayat itu tidak punya anak, yaitu ibu. Kemudian satu lagi cucu. Cucu laki-laki, cucu laki-laki yang berapa?
Cucu laki-laki itu tidak dihitung dalam ashabul furud karena ia adalah asabah. Oke. Kemudian 8 cucu perempuan. Cucu perempuan dapat berapa? Cucu perempuan balik ke anak perempuan. Cucu perempuan ia bisa mendapatkan apa? Setengah. Dia bisa mendapatkan 2/3. Dia bisa mendapatkan 1/6 dan terakhir posisinya asabah. Kelihatan enggak ya? Cucu perempuan posisinya dia bisa dapat setengah, dia bisa dapat 2/3, dia bisa mendapatkan 1/6 plus dia bisa menjadi asabah. Cucu perempuan kapan dapat setengah? Ketika ia sendirian, tidak ada ahli waris yang lain kecuali ia dapat setengah. Kapan dapat 2/3? Ketika dia berjumlah 2 orang. Cucu perempuan dari anak laki-laki ya, cucu perempuan dari anak laki-laki, dia dapat 2/3 ketika berjumlah 2 orang. Kemudian dia dapat 1/6. Kapan dapat 1/6? Ketika ada bibi dia berarti si A meninggal, punya anak laki, punya anak perempuan. Dari anak laki ini ada cucu perempuan. Nah, si A meninggal. Ketika meninggal, ini juga sudah meninggal. Maka ketika posisi seperti itu, si A mendapatkan 1/6 cucu perempuan itu. Kenapa dapat 1/6? Karena ada ini. Ya. Berarti ini posisinya bibi berarti ada. Ketika ada bibi maka dapat 1/6 ini. Lalu kalau jadi asabah ketika cucu perempuan ini bersama dengan cucu laki-laki maka dapat asabah. Tapi ingat yang masuk cucu laki-laki, cucu perempuan ini adalah cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Sebab dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Oke, dan ini aja Pak. Soalnya rata-rata warisan tidak jauh dari 8 ini. Sekarang kita perlu belajar menghitung. Sebelum menghitung kemarin masih kan kita cuma ada 3 ya. Usul, satu lagi urut, satu lagi hawasi. Oke. Hawasi. Ini ahli waris kita kan? Oke. Usul terhalang oleh sesama usul. Oke. Urut terhalang oleh sesama urut. Ini apa rumusnya? Kemudian hawasi terhalang oleh usul, terhalang oleh urut, terhalang oleh sesama hawasi. Oke. Jadi kita rumus kemarin. Rumusnya yang ini baru nanti prakteknya ke sini. Kenapa perlu rumus ini? Supaya kita mengetahui mana ahli waris terhalang, mana yang tidak. Ini bagian ahli warisnya. Ini rumus siapa yang terhalang, siapa yang tidak. Baru sesudah itu mulai kita menghitung. Sekarang kita menghitung. Ya. Pokoknya nanti ketemu ketika menghitung. Mau sekarang kita menghitung. Kita cari kasusnya. Ada yang punya kasus? Kasus warisan. So, ya. Saya punya ini Pak, bibi saya. Ya. Jadi saya itu sebelum seorang laki-laki sebelum menikah dengan bibi saya, dia punya anak 3 laki-laki 2 perempuan. Karena istri dari laki-laki itu meninggal, akhirnya menikah lagi dengan bibi saya. Di bibi saya punya anak 4
4 laki-laki 2 perempuan. Oke. Meninggalkan satu rumah warisan, Ustaz. Sudah kita berkata ya, kita bicara banyak. Oke, berarti maksudnya adalah istri. Nanti yang meninggal adalah istri. Satu, ahli warisnya adalah punya berapa anak laki? Anak laki-lakinya 3, perempuannya 2. Anak laki 3, anak perempuan 2. Terus Nah, punya anak lagi dari bibi saya itu 4 anak laki-laki 2 perempuan. dari suami baru. Ya. Karena nikahnya yang bibi saya. Berarti kalau itu ada suami, ya, 3 suami. Berarti tambah berapa anak lagi? Ustaz, suaminya udah meninggal sekarang. Nah, suami meninggal ini ketika istrinya masih hidup atau yang meninggal dulu suami istri? Awalnya yang meninggal istri, kemudian nikah dengan bibi saya. Nah, sudah punya anak, suaminya meninggal. Oh, berarti Jadi bibi saya masih ada, bibi saya masih ada, cuma punya anak tiri yang di atas itu. Bukan anak oke. Sekarang kita ngikutin bibi berarti ya. Oke, bibi. Oke, saat bibi ini masih ada ya? Pertanyaannya dengan suami keduanya berarti nggak nikah lagi. enggak nikah lagi. Oh, berarti sendirian lagi. Berarti suami juga sudah tidak ada. Ya sudah. Oke. Berarti ya anak laki dan anak perempuan aja. Ya, dari bibi saya itu dia punya anak tiri dan anak sendiri lah sekarang. Yang anak tirinya itu Iya, pertanyaannya anak tirinya itu, ya. Berarti kan suaminya 2 kali kan, berarti kan? ya. Nah, ketika meninggal, 2 suaminya itu ada yang masih hidup atau tidak? Apanya? Ketika meninggal dunia, 2 suaminya itu yang jelas pertama sudah tidak ada kan? Nah, suami keduanya, Dan suami kedua kok suaminya 1. nah anak tirinya, Nah, anak tiri dari suami. ya, istrinya punya anak, istrinya meninggal. Suaminya menikah lagi dengan bibi saya. Nah, Sekarang dengan menikah dengan bibi saya punya anak. Sekarang suaminya udah meninggal. iya. Oke, dia berarti nikahnya 2 kali. Ya, suaminya 2 kali. Oke, nikah 2 kali dan dua-duanya meninggal sudah. Itu. Saat dengan suami pertama punya anak ini kan, dengan suami yang kedua, Ya, suami kedua hah? tinggal nikah lagi istrinya. Suami keduanya bawa anak kan? Suami Suami istri. Coba. Kita menjelaskan bagaimana gitu. Dari awal deh, kayak selama lihat ini ceritanya. suaminya kedua. Suami istri Ustaz. Yang dari pertama dari gadis, kemudian menikah kan? Nah, suami istri ya punya anak anak laki-lakinya 3, perempuannya 2. Ya, anak laki 3, anak perempuan 2. Oke. Istrinya meninggal. Kemudian istri 3. Ya. Suami ini nikah lagi ke perempuan lagi, punya anak lagi 4 laki-laki dan 2 perempuan. Berarti nanti ini suami ya. Ada yang bibinya bangun deh, Mas. Ya, jadi saya itu Oke. jangan dirilah dengan perempuan. Sudah, ya. Nah, menikah lagi, anak laki-lakinya 4, 2 perempuan. Anak laki 4, 2 perempuan. anak perempuan 2. 2. Oke. Nah, sekarang si suami itu meninggal. Suami itu meninggal. Yang tinggal istri saya 1. Yang kedua istri kedua keduanya masih ada. Istri kedua masih ada. Nah, saat istri kedua itu masih ada, berarti kan suami ini meninggal, berarti anak laki ini kan, kedua ini 3 istri. Betul. Itu kan? Iya. Ya, anak yang pertama dari istri pertama itu sekarang menggugat Pak, supaya rumah itu dijual gitu.
Nah, itu Nah, dari angka ini juga di situ. ya. Oke, sudah. Kalau itu jelas berarti posisinya. Berarti di sini ada 3 suami. Oke. Dan berarti ini seayat ini. Oke, ini ya Pak. Sekarang kita hitung pertama saat istri meninggal dulu. Saat istri meninggal, ini ahli warisnya. Berarti kalau ada di sini ada ayahnya istri nggak ketika meninggal ini masih hidup? Yang usulnya ya? Usul berarti apa ya? Iya, dari usul pertama. Kalau itu kurang tahu Pak. Pihak Udah nggak ada aja lah kan? nggak ada, itu nggak. Dan gimana hitungnya nggak jelas. Dianggap tidak ada saudara, otomatis terhalang nggak ada anak lagi ya. Berarti ahli waris semua ini sudah saat istri ini hitung di sini. Anak perempuan anak lagi 3, anak perempuan 2. Berarti suami dapat berapa di sini? Posisinya nih, suami dapat berapa? Dapat seperempat. Kenapa? Karena ada anak. Suami seperempat, berarti sisanya adalah anak asoba. Ya. Lalu anak perempuan kan 2. Kenapa nggak dapat 2/3? Ia tidak dapat 2/3 karena berbeda anak laki, maka posisinya asoba. Berarti di sini 1/4 buat suami, sisanya buat anak. Sudah selesai. Iya, 1 selesai. Kemudian ini kan suami di sini punya harta 1/4 kan? Berarti posisi ini kan? Oke, jadi 1/4 di sini. Nah, dia nikah lagi dengan istri yang lain. Ya, di saat menikah lagi dengan istri yang lain, maka anak-anak ini juga di sini. Seandainya anak-anak suami ini yang bersama istri yang lain itu menggugat, maka di sini suami tidak punya hak, hanya 1/4 saja. Yang suaminya meninggal. Yang bukan yang dari pertama istri. Oh ya sini, sini bukan di sini. Mungkin hartanya bukan harta dari istri itu. Harta suami. Kalau itu yang bukan, berarti di sini posisinya. Kalau itu berarti suami meninggal di sini ya. Oke. Kemudian meninggalkan anak laki 4 dengan ini. Berarti di sini ada saudara seayah. Ada saudara seayah kan? Berarti di sini posisinya anak lakinya bukan 4, tapi anak lakinya adalah 4/3 kan? 7. Berarti anak lakinya adalah 4/3 sama dengan 7. Anak perempuannya dengan ini 2, dengan ini 2 kan? Berarti tambah 2 sama dengan 4. Maka sudah. Berarti di sini posisinya suaminya anaknya berapa? Ahli waris itu kan ini punya ayah nggak suami ini? Ketika meninggal? Nggak ada. Ibu? Nggak ada. Kakek nenek kokoh kan? Oke. Cucu nggak ada. Otomatis ketika ada anak laki maka sudah beres semua urusan. Berarti ahli waris semua ini kan? Saudara laki-laki dari suami terhalang sama anak laki, papa terhalang. Kalau sudah terhalang semua dengan anak laki-laki, kalau ayah ibu sudah nggak ada. Kecuali kalau ayah ibu masih ada, maka tidak terhalang pada ahli waris. Berarti kalau begitu, berapa harta suami buat istri? 1 buat istri dulu. Istri berapa buat dia? Istri kan hanya dapat 2 bagian. 1, mana tadi? Istri berapa? 1/4. Kapan? Ketika suami tidak punya anak. Sekarang suami punya anak, berarti istri dapat 1/4 sudah. Istri kasih 1/8, maka sisanya adalah asobat buat semua. Lalu berapa asobatnya? Ya sudah. Kalau misalkan dari 1/8 ya. Kalau misalkan uang itu 1 miliar, 1 M misalkan uangnya, kemudian kalau isikan 1/8 itu berapa? 125 juta. Sisa berarti 875. Nah sekarang 800
75 juta itu bagi berapa? Sudah, ini anak lakinya 7, anak perempuannya 4, berarti dibagi berapa ini? 7 dikali 2 berarti 14 ditambah 4 berarti 18. Sudah, ini dibagi 18. Nah itu kalau dibagi 18 hasilnya berapa? Berapa kan? Coba kalkulator. Saya tahu Anda matematika yang merah dulu. Coba 875 dibagi 18. 48 juta. Oke, berarti 48 juta. 48 juta ini buat anak laki-laki yang 7 orang berarti 48 kali 2 berapa? 19. Buat anak laki-laki masing-masing mendapatkan 90 juta. Buat anak perempuan yang 4 orang ini masing-masing mendapatkan 48 juta. Sudah. Jadi kalau misalnya di sini bukan, udah bagi aja. Udah ahli waris masih itu. Ini udah kalau dipakai ilmu waris mah nggak ada gugat-gugat, selesai urusan. Gimana ya? Berarti kan jelas itu. Ini jelas ya sih. Ya udah selesai. Berarti ini suami meninggalkan anak dari sini, anak dari sini. Karena ini adalah saudara saya. Saudara saya otomatis dapat warisan dari ayahnya. Kecuali istri yang meninggal, maka anak dari suami ini dengan istri yang keduanya ini bukan saudara dan ini gitu. Oke, jelas. Oke, jelas belum ya? Dan tinggal kumpulin aja anak-anaknya, istrinya ada, udah dibagi. Pembagiannya sederhana cuma segitu. Ya, karena ahli warisnya cuma anak laki anak perempuan sama istri doang. Sudah selesai. Oke. Nah, ada kasus yang lain. Kasus yang lain. Nah, berikutnya kasusnya Pak Wawan yang itu. Oh iya, ini kan ahli ngitung horis. Ngitung horis ya. Air owner dia mah. Kerjanya sebulan cuma 6 kali. Kebayang ya, sebulan 6 kali bebas ya. Owner horizon. Nah, namanya owner berpotong gajinya. Oke, ada kasusnya apa ya? Siapa yang punya warisan? Saya dapat. Ya, gimana Pak? Ayah saya istrinya 2 kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ayah istrinya 2, kenapa anaknya cuma 1-2 istrinya? Wah, agak lebih baik itu. Harusnya ibu nih minimal sama dengan ayah. Ya sampai saat ini saya tetap tersisa Istiqomah. Ya, gimana Bapak? Kemudian ayah saya meninggal dan istri muda meninggal juga. Aduh, ini urusannya panjang kalau meninggal. Oke. Suami. Ini meninggal berapa bulan? Ini 2018. 2018. Saat meninggal dua istrinya masih ada? Ada. Oke, berarti kalau itu saat suami meninggal. Bapak istri muda 2000 tahun 2000. Meninggal 2000 berarti meninggal dua.
Oke, berarti dia meninggalkan satu orang istri berarti. Ya, dan punya anak 3 perempuan semua. Istri Meninggal. 1, Anak perempuan 3. anak perempuan 3. Anak perempuan 3. Terus Kemudian dari istri dari ibu saya ada anak Istri kedua apa? Istri kedua itu. istri kedua ya. ya ini saat suami istrinya masih ada dua-duanya, kalau meninggal satu doang. Nah, meninggal istri muda. Oh, ini meninggal satu doang kan? Oke. Berarti sudah ini aja satu istri, anak perempuan 3. Dari ibu saya itu ada laki Anak laki. 4. Oh, ini berarti saudara sahaja ya. Ya saya. Anak laki 4, Anak perempuan 3. anak perempuan 3. Ya. Sudah. Ya. Ketika meninggal masih ada juga ayah ibu. Ayah ibu udah nggak ada. Sudah nggak ada. Berarti cuma ini kan. Otomatis cucu laki, cucu perempuan, saudara laki, paman, bibi semua terhalang karena ada anak. Ya sudah tinggal lagi aja. Istri berapa? Hah? Istri? Seperdelapan. Buat anak? Udah ini asuh kan? Kayak tadi lagi. Sudah selesai Pak. Ini istri seperdelapan. Anak asuh kan sudah. Berarti anak laki 4, anak perempuan kan? Berarti ini dikali 2, berarti 8 ditambah 6, berarti semua berapa? 8 tambah 14. Sudah. Kalau hartanya 1M, maka di sini adalah 125 juta. Berarti ada sisa berapa tadi? 875 dibagi 14, hasilnya berapa? Udah cuma gitu. Terus yang jadi masalah ibu saya itu kan sekarang punya harta sendiri dari usaha ya. Dari Oke, berarti kalau begitu sudah namanya kalau begitu. Oke, jadi sudah sekarang berarti saat ibu baru diberikan. Oke, berarti istri. Oke, berarti istri. Nah, istri berarti kan otomatis berarti ininya suami, ahli warisnya kan. Yang kedua anak lagi berapa tadi? Yang bersama, yang ibunya Pak Rudi. ya. Anak lagi ya 3. Anak lagi tadi 4. Yang dari ibu saya. Anak Dari ibu saya kan anak laki 3. 3. Berarti dari istri kedua anak lagi 1. Dari istri kedua anak perempuan 3. Anak laki 3 ada. Nggak ada. Oke. Berarti anak laki 3. Ada anak perempuan? Anak perempuan 4. Anak perempuan 4. Anak perempuan 4. Mungkin diulangi Pak. Tinggal Ustaz, istri yang dari istri kedua itu hanya perempuan 3 aja, nggak ada laki. Iya, berarti ada perempuan 3. Di sini 4 berarti ya. Oke, 4 ya. Ya, oke. Berarti di sini nanti ilmunya bukan ini lagi. Oke, ini ibu baru ya. Suami saat ini meninggal masih ada kakaknya baru dari ibu. Dan ibu saya masih hidup ada. Tapi bapak saya tinggal. Dari ibu Pak Rudi saat ibu Pak Rudi meninggal, Ibu saya masih ada ibunya. masih ada ibu saya. Masih hidup. Bapaknya saya ada. Bapak saya meninggal. Dia masih hidup. Jadi istri Bisa saya dibagi atau pertama meninggal. Ya, kalau ini dulu. Kasusnya pertama kita sebut dulu. Saat berarti kan ini posisi ibunya Pak Rudi ya. Ini ibunya Pak Rudi.
Ini ibunya Pak Rudi, oke ya. Ini perjelasannya. Ini ibunya Pak Rudi sebagai istri pertama dari ayah Pak Rudi kan. Nah di saat ibunya Pak Rudi meninggal, masih ada nggak ibu atau ayahnya ibunya Pak Rudi? Sudah ada kan? Oke, berarti sudah ada. Suami otomatis ada kan? Iya, ayahnya Pak Rudi kan masih hidup saat ibu meninggal ya. Ini saja. Bapaknya Pak Rudi, mohon maaf Ustaz. Bapaknya Pak Rudi meninggal 2018. Ibunya Pak Rudi meninggal. Oh masih ada. Oh masih ada. Oh berarti nanti ya. Nanti masih ada istri. Jadi masih ada. Berarti kalau masih ada yang istri. Istri muda, istri tua, istri tua yang meninggal. Ini baru dua, Oke, kalau gitu berarti bagian suami aja. Ya. Ini kan istri berarti dua di sini. Ya. Ya kan? Ya. Suami meninggal 2018. Istri tinggal satu ya, tinggal satu berarti. Istri tinggal satu. Sudah. Istri yang pertama meninggal tahun 2000 kan? Oke, sudah. Berarti ini baru ini sudah segini. Nah sekarang jadi masalah. Ibu kan masih ada, iya kan? Ibu masih ada. Berarti di sini ya ambil warisan ibu belum dibagi. Kapan dibagi? Nanti kalau ibu sudah meninggal. Oke. Sekarang berarti yang jadi masalah. Yang jadi salah ini memisahkan harta ibu yang dari usaha ya dan harta sama bagaimana gitu? Iya. Memisahkan harta ibu dengan harta ayah kan gitu. Udah gini aja. Di saat suami meninggal, jelas di sini berarti posisinya harta ibu itu yang mana, harta ayah yang mana. Berarti di sini dulu hitungnya. Nanti setelah dibagi ini harta ibu, ini harta ayah kan itu. Yang jadi masalah nanti jelaskan anak-anak dari istri yang sudah meninggal itu yang nanti jadi masalah kan. Soalnya kalau anak-anak dari ibunya Pak Rudi, ya otomatis itu kayak akan mempermasalahkan. Tetapi anak-anak dari istri yang kedua itu yang pasti dipermasalahkan. Maka dalam posisi seperti ini, ibunya di sini dulu. Kalau ibu nanti berarti ini enggak ada. Oke, itu nanti berarti sudah diposisikan dulu. Oke. Gambarnya seperti ini aja, saya barangkali untuk lebih ringannya. Misalkan pada saat Pak menikah sama ayah Pak Rudi, ibu, contoh misalkan rumah seharga 100 juta. Nah, bapak itu modalnya 50 juta. Mama Pak Rudi membawa harta bawaan. Jadi untuk menurunkan saya 100 juta itu 50. Nah, ini aja pisahkan. Kan rumah itu 100 juta. Ambil dulu yang sama bapak itu kan 50 juta yang hak bawaan istri mama Pak Rudi 50, pisahkan yang 50. Berarti yang untuk warisan itu yang 50 juta, bukan yang 100 juta. Gitu aja. Masalah ini kan. Nah, ya, oke. Berarti di sini kan kasus suami meninggal. Oke, bisa meninggal. Ini kan istri pertama sudah meninggal. Artinya yang ibu tiri Pak Rudi sudah meninggal, ibu masih ada. Nah di saat suami meninggal ini kan menikah yang pertama itu ibu tiri Pak Rudi. Nah itu istri kedua yang meninggal kasusnya. Nah ibunya Pak Rudi ini punya usaha, ya. Dan usahanya berkembang terus berjalan. Nah di saat suami meninggal dunia, oke, berarti kan ini hartanya ibu nanti ya, punya Pak Rudi. Satu, harta bawaan. Berarti ini harta warisan berarti ya, harta warisan dari neneknya Pak Rudi. Harta bawaan ibunya Pak Rudi.
Oke, biar jelas saja langsung. Oke, harta bawaan ibunya Barli, berarti ini harta warisan dari ayah atau ibunya Barli. Yang kedua, kalau ini sudah ada masalah, ya, sudah ada masalah, berarti ini sudah ya. Anggap ini misalkan 1 M, harta bawaannya anggap 1 M lah, harta bawaan. Kemudian yang kedua, misalkan rumah, ya, rumah dan harta bersama suami. Yang ketiga, usaha. Gitu kan? Nah, rumah ini yang bareng dengan suami, kan? Masalah ketika rumah bareng dengan suami, nanti akadnya seperti apa? Satu, tolong tegas dulu rumah itu akadnya. Sebab mohon maaf, nanti Ustaz Musbir lebih jelaskan harta gonogini itu kayak gimana. Sebab dalam Islam nggak ada harta gonogini. Yang nanti bahasan harta gonogini itu ada hukum kompilasi Islam. Nanti lebih jauh lagi di sana. Masalah rumah ini sekali lagi akadnya dengan suami seperti apa? Kalau misalnya dari awal dengan suami akadnya, mak rumah ini kita bagi dua, 50% punya kau, 50% punya aku, kata suami deh. Maka di saat suami meninggal dunia, maka rumah ini posisinya punya istri 50%, plus yang 50% itu istri juga dapat 1/8. Kan ini masih kita, ya. Berarti ketika dibagi dua, 50, ya. Maka di saat suami meninggal, maka hak istri itu satu, dia 50%. Itu bagian dia kan, ambil apa dia yang 50%. Dari yang 50% istri dapat 1/8. Maka 50% plus 1/8 udah selesai, itu rumah. Berarti warisan buat yang lain ini adalah 1/8, 50% setelah diambil 1/8. Itu warisan buat yang lain lagi. Udah selesai itu satu rumah. Yang kedua, usaha. Nah, usaha ini yang usaha ibunya Barli. Nah, ketika ibunya Barli usaha, ada ambil dari suami dalam bentuk modal. Mak, kau kan beli tenaga, udah nih ayah kasih modal 100 juta. Nah, yang jadi pertanyaan, akan 100 juta itu apakah suami ngasih cuma-cuma sebagai hibah atau ngasih modal? Itu akannya ya. Seandainya ngasih cuma-cuma 100 juta ini sudah hibah buat mama, otomatis usaha itu 100% punya Barli. Ya tergantung intidorina ya. Ya tergantung intidorina kalau masalah usaha ini mah. Iya, makanya kan dari awal harus jelas dulu kan. Kalau hibah 100 juta udah selesai, itu hibah buat mama. Berarti usaha itu 100% punya istrinya Barli, apa seperti ibunya Barli kan. Ayah dari takdir, karena itu bentuknya ngasih modal sebagai hibah. Nah, seandainya suaminya atau ayah Barli itu ngasih modal 100 juta itu, mak ini 100 juta, sok ganti akun, maka silahkan diulang, dikembangkan. Nah, ketika ngasih dikembangkan itu berarti kan ngasihnya sebagai modal. Nah, ketika ngasih modal berarti posisinya ayahnya Barli sebagai modal, ibunya Barli sebagai pelaksana. Berarti di situ beda lagi nanti aturannya. Harus dihitung dulu. Kalau itu sebagai modal nanti berapa, sebagai pelaksana berapa? Kenapa harus begitu? Karena nanti kaitannya dengan anak dari istri keduanya itu. Seandainya ada anak istri kedua, oh udah itu gampang tentunya. Karena ada anak kedua juga dari anak istri kedua, maka di sini ketika suaminya atau ayahnya Barli ketika kasih modal kepada ibu, kan atau sebagai hibah. Kalau sebagai hibah, jadi 100% punya ibu punya ibunya Barli. Kenapa harus dihitung begitu? Kalau ini 100% punya ibunya Barli, maka otomatis anak-anak dari istri kedua itu tidak mendapatkan warisan dari uang usaha. Itu maksudnya.
harus digulirkan, baru di situ mulai perhitungan. Berarti suami sebagai pemodal, istri sebagai pelaksana, baru nanti ditentukan berapa nih sebagai pemodal. Kalau dari 100 juta itu nanti berkembang jadi 1 M. Dari 1 M ini buat pemodal berapa persen misalnya? Taruhlah pemodal misalkan 40% kan? Pemodal misalkan 40, pemodal 40%. Kemudian yang pelaksana itu bisa 60. Maka sudah dari 1 M ini ambil 40%. Buat siapa? 40% itu berarti harta suami. Yang nanti 40% ini adalah sebagai warisan untuk ahli waris ini. Yang 60% udah punya Marudi. Dan yang 60% ini nanti warisannya adalah buat suami, tapi sudah tidak ada. Berarti yang 60% ini adalah buat anak dari ibunya Marudi. Lalu bagaimana dengan anak dari istri kedua? Itu tidak ahli waris karena tidak ada hubungan nasab. Itu kan nanti jelas. Dan barangkali untuk membersihkan harta warisan itu, kalau kita dikaitkan dengan masalah kebersihan harta, ini nanti akan jatuh pada zakat ya, Tadja. Ya, kalau dia kan misalkan Pak Rudi misalkan membatalkan warisan, itu kalau untuk lebih ininya itu lebih nyamannya harta kita yang hak kita yang sebenarnya itu dibersihkan dulu masalah zakat, itu lebih kaitannya. Oke, jelas nanti urusan zakat, jelas untuk beda lagi urusannya. Tapi warisannya beda sendiri. Zakat itu beda dari kalau dari ini dari harta ibu, kemudian termasuk sebagai seorang yang wajib zakat atau tidak. Dan usaha ini setelah berkembang nanti nyampe 1 tahun, setelah nyampe 1 tahun itu nyampe nisab atau tidak, baru zakat urusannya. Ketika nisab 2 kali zakatnya, sisanya warisan. Allah sekarang ya sudahlah, itu baru. Jadi sekali lagi warisan itu kalau ini masih dua istrinya dan meninggalnya juga masih dekat kayaknya, ini masih ada yang punya. Maka cara sekarang mumpung ibunya masih ada, lebih baik kumpulkan semua anak-anak dari suaminya itu. Kemudian setelah dikumpulkan semua, jelaskan duduk perkara usaha ini. Kalau rumah jelaslah nanti dibaginya seperti apa, koridornya jelas. Satu, kepemilikan rumah itu untuk siapa, itu jelas dulu. Paling yang usaha ini yang nanti perlu dipertegas. Kalau yang rumah dan yang lain itu nggak masalah. Kalau suami meninggalkan rumah, meninggalkan mobil, meninggalkan tanah, itu mau selesai urusan. Yang enggak itu adalah di bidang usaha. Itu baru. Kalau anak angkat masuk kemana nanti ya? Akadnya ini harus tanya di sepuh. Anak angkat. Anak angkat. Kalau anak angkat nggak ada urusan. Anak angkat itu bukan ahli waris. Anak angkat itu kebaikan dari ibu angkat atau ayah angkatnya yang ngasih hibah. Boleh ngasih hibah, boleh ngasih wasiat untuk anak angkat. Dan untuk anak angkat nanti jangan ikut-ikutin. Kadang-kadang anak angkat itu membela biasanya, ini tidak dibela. Itu anak angkat jangan ikut-ikutin, nggak ada urusan. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Dan ya udah saya kasih belajar. Nanti tambah buku. Oke, Pak Ustaz ya ini masalahnya Ya, Pak. Nanti yang lupa bikinnya. Nanti diundang insyaallah. Pokoknya itu warisan dibagi. Kalau misalkan masih satu rukun sederhana. Tapi yang ribet itu kemarin sampai itu 5 kali itu itu yang ribet. Jadi saat suami meninggal, istri, anak-anak masih ada.
kemudian saudara itu masih ada, enggak dibagi, ibu masih ada, enggak dibagi. Nanti satu saat anaknya ada yang meninggal, masih belum dibagi lagi. Satu saat ada anak meninggal lagi, belum dibagi lagi. Satu saat ibunya meninggal, belum dibagi lagi. Ujungnya sampai 5 kali putar. Itu ribet hitungnya. Makanya saya harus belajar matematika. Oke, kita kalau melihat kita semua Allah membebaskan kita dari bangsa, Allah membebaskan kita dari waris, anak-anak kita juga semua terbebas dari fitnah waris, dan hati-hati banyak kakak adik jadi bermasalah gara-gara urusan waris, dan masalah baik terjadi gara-gara ini. Anak rela memenjarakan ibunya gara-gara urusan waris, ayah rela memisahkan istri dan anak-anaknya juga gara-gara urusan waris, cucu keponakan berantem sampai 7 turunan gak beres gara-gara urusan waris. Maka waris itu fitnah yang besar. Maka disitulah kalau kita belajar sama-sama, mudah-mudahan minimal kita semua terbebas dari fitnah waris, anak cucu kita juga bebas dari